Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan membahas beberapa hal yang menarik lagi seputar Bitcoin ya, men. Nah, dari beberapa pembahasan hari ini kita bakal bisa lihat bahwa Bitcoin bakal jadi investasi yang menarik kalau misalnya kita pengen berinvestasi di jangka panjang ya, men. Nah, teman-teman boleh lihat salah satu grafik ini adalah US working hours needed to buy one Bitcoin. Jadi, ini adalah waktu yang diperlukan untuk kamu bekerja kalau misal kamu di US untuk membeli satu Bitcoin. Dan per saat ini video ini dibuat, tepatnya beberapa saat yang lalu, karena ini kan grafiknya pasti dari beberapa saat yang lalu, untuk membeli satu Bitcoin di US, kamu butuh bekerja sebanyak 2.600 jam ya, men. Tapi ini kita ambil rata-rata aja. Secara rata-rata, orang di US butuh 2.600 jam bekerja untuk bisa afford atau membeli satu Bitcoin. Dan kamu bisa lihat di sini, yang bisa kita lihat dari grafik ini adalah angkanya semakin lama semakin tinggi. Yang artinya apa? Yang artinya untuk bisa membeli satu Bitcoin semakin lama semakin besar, bahkan waktu yang diperlukan untuk kamu bisa meng-afford Bitcoin akan semakin banyak. Dan ini pertumbuhannya nggak sampai di sini aja, karena di masa depan nanti untuk membeli Bitcoin bisa aja kamu butuh 3.000 jam, butuh 5.000 jam, butuh 10.000 jam, dan pada akhirnya nanti untuk mendapat satu Bitcoin aja udah impossible dan nggak semua orang bisa mendapatkan satu Bitcoin. Kamu bisa lihat dari gambar ini trennya semakin lama semakin meningkat. Apalagi belakangan ini banyak banget katalis bullishnya ya, men. Bitcoin bakal terus mengalami kenaikan harga karena aset yang satu ini didesain untuk seperti itu. Itulah kenapa dari beberapa saat yang lalu aku udah tekenin ke teman, paling nggak kamu perlu mencapai satu Bitcoin, karena kalau kamu udah punya satu Bitcoin udah bagus banget. Artinya kamu udah seorang whole coiner ya, men. Nah, ini kamu bisa lihat post dari salah satu yang sering aku ikutin juga, yaitu Fred Krueger. How much Bitcoin should you own? Here's my answer. Seberapa banyak Bitcoin yang kamu perlukan? Ini jawabannya. Di tahun atau usia 20, kamu perlu paling nggak memiliki 0,1 Bitcoin. Di usia 35, paling nggak 1 Bitcoin. Age 50, paling nggak 10 Bitcoin. I think if you can hit this number, you'll be good. For 20 years old, you need to do whatever you can to get that first 10 million sats. Not easy, but doable. For 35 years old, you need 1 Bitcoin more than you need that fancy car or down payment. In 20 years, that could be worth 10 million, that's your retirement. Nah, di sini kalau misalnya untuk umur 20, paling nggak kamu perlu mencapai 10 juta Satoshi atau 0,1 Bitcoin. Kita pernah bahas itu satuannya Bitcoin. Emang nggak mudah, tapi pasti bisa dilakukan ya, teman. Kalau dirupiahin itu sekitar 100-an juta. Nah, di usia 35, kamu lebih butuh 1 Bitcoin ketimbang kamu membutuhkan fancy car, rumah yang mewah, mobil yang mewah, atau misalnya cicilan. Karena dalam 20 tahun, 1 Bitcoin yang kamu miliki itu nilainya bisa menjadi 10 juta dolar ya, men, atau paling nggak bisa jutaan dolar. Itu udah cukup banget untuk kamu pensiun, bahkan kalau kamu di Amerika sekalipun. Dan kemudian for 50 years old, 10 Bitcoin should be enough to retire on in 10 years, selling some or borrowing against it. Nah, tentunya angka ini ya nggak harus diikuti, tapi sebisa mungkin kalau misal kamu udah punya angka ini, udah bagus banget ya, men. Jadi kalau misal kamu misalnya udah lebih dari 35 tahun tapi belum punya satu Bitcoin, ya jangan berkecil hati, tetap kamu berusaha stay humble dan stack sat sebisa kamu. Karena entah berapapun Bitcoin yang kamu punya itu, bahkan 0,1, 0,5 sekalipun, di masa depan itu bisa menjadi something. Dan ini kan standarnya standar US ya, men. Jadi kalau misal kamu bisa ikutin standar US, itu udah bagus banget. Sedangkan di Indonesia mungkin untuk mencapai satu Bitcoin aja sulit banget ya, men. Karena satu Bitcoin aja nilainya udah 1,5 miliar lebih per saat video ini dibuat. Kalau misal kamu nonton video ini dari masa depan, nanti harga Bitcoin bisa aja udah 2M, udah 3M, udah 5M, dan seterusnya. Nah, kemudian kamu bisa lihat ini, only 0.27% of the global population can own satu Bitcoin each. Karena kenapa? Karena Bitcoin itu elemen utamanya adalah scarcity. Bitcoin itu udah ditentukan hanya cuma 21 juta unit, dan kalau misal kamu ikutin videoku sebelumnya, kita udah pernah bahas ya. Waktu itu aku jabarin semua dari satu website, Bitcoin Treasuries, di mana itu Bitcoin yang udah nggak bakal bisa dibeli oleh perorangan karena udah dipegang institusi besar, ada yang di walletnya Satoshi, ada yang dipegang perusahaan-perusahaan, dipegang ETF, kemudian ada yang dipegang skalanya negara sekalipun, kayak El Salvador, kemudian Bhutan, China, US,
Inggris, belakangan ini juga Brazil lagi bikin National Strategic Reserve. Tapi pada intinya adalah 1 Bitcoin aja itu susah banget dicapai. Belum lagi nanti kalau misalnya para bilioner di luar sana, para milioner di luar sana, mereka udah sadar apa itu Bitcoin, semuanya pada pengen membeli. Seperti yang kamu ketahui, jumlah milioner di dunia ini aja ada lebih dari 60 juta ya men. Bayangin Bitcoin aja jumlahnya cuma 20 juta, yang tersedia cuma berapa belas juta. Berapa belas juta itu direbutin 60 juta milioner. Belum termasuk bilioner yang bakal belinya lebih dari 1. Milioner juga pasti belinya lebih dari 1. Makanya di masa depan nanti, punya 1 Bitcoin aja itu udah sangat bermakna. Dan di masa depan nanti, mereka bakal bayar berapapun demi bisa mendapatkan Bitcoin. Apalagi buat mereka-mereka yang belum punya Bitcoin. Itulah kenapa dari waktu itu aku udah ingetin teman-teman, paling nggak kamu perlu mencapai 1 Bitcoin. Nanti kalau misalnya udah 1 Bitcoin, ya kamu bebas. Kamu misalnya pengen nambah lagi, pengen kejar terus sampai 1,5 Bitcoin, 2 Bitcoin, bahkan 3 Bitcoin, 5 Bitcoin, 10 Bitcoin, dan seterusnya, yaitu pilihan kamu. Tapi paling nggak, kamu perlu punya 1 Bitcoin. Nah, kemudian nih ada satu video menarik lagi tentang uang yang di-print terus ya, kan? Kamu boleh coba nonton video satu ini. Am I the only one that thinks about this literally every single day? So this chart shows the time it took the United States to print $1 trillion. The first trillion took about 200 years to print. Now today, trillions are getting printed in a few months. To put it in perspective, this is how long it took us to get $1 trillion worth of debt. It took 220 years, where now we are at $35 trillion and we're adding $1 trillion worth of debt every 100 days. If that doesn't put it in perspective for you, $1 trillion every 100 days is like $10 billion per day, 460 million per hour, or 6.9 million per minute. It is unfathomable. So in the meantime, as more money gets printed and inflation is only going to get worse, I'm simply going to own the best inflation hedge and be in the risk-on sector, which is crypto. Nah, dari situ aja teman-teman bisa lihat ya, bahwa uang itu semakin lama di printnya itu semakin gila-gilaan. Dan semakin uang itu terus di print, maka uang itu semakin lama semakin gak ada nilainya. Itulah kenapa fiat money nilainya akan selalu menurun, sedangkan Bitcoin nilainya akan semakin naik. Bitcoin itu adalah a bet against fiat money ya, men. Semakin fiat money-nya di print terus, nilainya makin gak ada, Bitcoin bakal semakin lama semakin mahal. Ya sama aja seperti properti ataupun emas ya, men. Itulah kenapa dari waktu ke waktu Bitcoin akan semakin mahal. Dan kalau misal kamu lihat di sini, kecepatan printnya itu semakin lama semakin gila. 1 triliun dolar pertama itu di printnya dalam hampir 200 tahun. Tapi second trillion nih makin lama makin cepet ya, men. 8 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 4 tahun. Sampai akhirnya belakangan ini 1 triliun itu di printnya dengan sangat cepat. Bahkan dalam beberapa bulan aja mereka bisa ngeprint 1 triliun. Yang artinya apa? Artinya supply uang meningkat secara signifikan belakangan ini sehingga membuat nilainya makin lama makin kecil. Maka kalau teman-teman lihat ke belakang, belakangan ini inflasi itu angkanya lumayan gila-gilaan ya. Kamu tinggal tunggu berapa tahun aja, harga barang yang semula cuman sekian bisa naik sampai berapa kali lipat atau naik berapa persen. Dan naiknya itu sangat signifikan. Itulah yang membuat sekarang aku lumayan mencari-cari aset yang bisa mengalahkan inflasi, bahkan bisa mengalahkannya lumayan jauh ya, men. Nah, kemudian ini juga ada satu meme. Nih orang ini bilang, mungkin ya elit global atau pemerintah, you have to work for the rest of your life for paper money that we create out of thin air and make you borrow from us then charge you interest and tax. Jadi di sini adalah intinya kita seumur hidup kita harus bekerja untuk uang. Uang itu padahal uang itu hanyalah sekertas yang bisa di print out of thin air. Jadi nggak ada basisnya apa-apa. Kalau misalnya di zaman dulu kan uang masih di back dengan gold. Tapi di masa sekarang uang itu udah nggak di back dengan gold dan uang itu bisa di print out of thin air. Dan kita bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang tersebut ya, men. Kemudian udah kita dapat uang, kita juga terlilit dengan utang. Misalnya kita pengen membeli rumah dengan KPR dan beli apa-apa nyicil, atau misal kartu kredit dan sebagainya. Akhirnya kita dikenakan lagi bunga, terus kita juga dikenakan pajak. Makanya kalau misalnya orang ini udah capek dengan hidup seperti ini, udah capek dengan dunia fiat money atau the matrix ini, orang ini akan milih untuk fuck this, dan mereka akan memilih untuk jalur kebebasan, yaitu membeli Bitcoin ya, men.
Karena Bitcoin akan membuat kamu bebas dari semua ini. Bitcoin adalah penjaga nilai yang baik, bahkan di masa depan nilainya akan menjadi sangat mahal. Kamu bisa mengamankan aset kamu bisa self-custody, nggak ada yang bisa ngambil dari kamu, kemudian bisa mengalahkan inflasi berkali-kali lipat, bahkan bisa membuat kamu suatu saat menuju kebebasan. Karena Bitcoin digadang-gadang di masa depan harganya bisa menjadi jutaan dolar. Nah, ini teman-teman boleh lihat, ini adalah video evolusi dari uang. Dari waktu ke waktu, uang itu selalu berubah, kan? Sebenarnya kalau kamu baca Bitcoin standar juga pernah ada dijelasin seputar ini. Nah, kamu bisa lihat di video itu, uang itu dari waktu ke waktu semakin berubah, ya, men? Dan semakin lama, evolusi dari uang itu semakin canggih, dan pada akhirnya, teknologi termutakhir atau perkembangan terakhir atau evolusi terakhir dari uang itu adalah Bitcoin, ya, men? Di mana Bitcoin itu udah merupakan apa yang disebut dengan sound money. Kalau teman-teman masih belum tahu itu apa, kamu boleh coba baca buku Bitcoin Standard. Itu dijelasin di sana bahwa Bitcoin memiliki sifat-sifat yang menjadikannya sound money. Bitcoin itu udah memiliki supply yang cap, inflasinya dari waktu ke waktu semakin kecil. Bitcoin bisa menjadi store of value yang baik, Bitcoin dapat dipindahkan dengan sangat mudah, Bitcoin sangat aman. Kamu bisa coba baca buku itu, masih banyak lagi elemen-elemen dan kelebihan dari Bitcoin. Bahkan setelah baca buku itu, itulah salah satu buku yang membuat aku cukup yakin ke Bitcoin, dan waktu itu aku beli Bitcoin lumayan banyak, ya, teman. Oke, ini buat penutup aja yang terakhir dari Hunter Horsley. If you own Bitcoin, you've got a lot of people working for you. Tens of millions of people introducing friends and colleagues to it, educating. Hundreds of companies building integration, services, access, capabilities. All of that work to advance the assets you own. It's nice to be an owner. Di sini yang pengen disampaikan adalah kalau misal kamu punya Bitcoin, sebenarnya kamu punya banyak banget orang yang bekerja buat kamu. Karena seperti yang kamu ketahui, Bitcoin itu kan selalu bertumbuh, komunitasnya itu selalu meningkat, saling mengajarkan satu sama lain, terus juga adopsinya semakin lama semakin oke, ya, men? Ada jutaan orang yang mengenalkannya kepada teman-temannya, ada banyak yang ngajarin soal Bitcoin di YouTube, banyak yang ngajarin misalnya melalui buku, melalui podcast. Bahkan aku pribadi udah pelajari Bitcoin, mungkin hitungannya udah ratusan jam, ya, men? Nonton podcast sana-sini, ikut workshop, kemudian baca buku, belajar dari berbagai sumber, baca sana-sini, pelajari banyak banget seputar Bitcoin. Kemudian juga ada ratusan companies yang building integration, services, access, capabilities. Bahkan belakangan ini company lagi pada rebutan untuk membeli Bitcoin, ya, men? Karena mereka udah sadar Bitcoin itu sepenting apa. MicroStrategy yang ngestok terus, Mara juga ikutan, Tesla juga punya Bitcoin, Amazon juga dengar-dengar udah mau masuk Bitcoin. Nanti dari waktu ke waktu, kalau company gede pada masuk, ujung-ujungnya semua pada mau Bitcoin. Makanya di sini all of that work to advance the assets you own. Makanya itulah kenapa sangat baik kalau kamu punya Bitcoin. It's nice to be an owner. Enak banget menjadi pemilik Bitcoin, ya, men? Itulah kenapa aku suka berinvestasi di Bitcoin. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Bagi teman-teman yang pengen mulai investasi Bitcoin, kamu boleh cek playlist yang ada di channel ini. Kamu boleh pelajari tutorial cara berinvestasi di Bitcoin. Kemudian aku udah tulis kode referral di bawah supaya kamu bisa dapat bonus saat kamu pengen mulai investasi Bitcoin. Sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!